Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Salam jumpa dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Tara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini membahas tema mengenai pendewasaan usia perkawinan bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Sumberlawang. Hadir bersama kami Penyuluh KB Kecamatan Sumberlawang, diantaranya yang pertama Bapak Budi Raharja Esos. Sementara yang kedua adalah Bapak Sunarno Esos dan yang ketiga Ibu A. Sawitri Listianingtyas Esos. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati edisi hari ini melalui live streaming kami di buanaasisragen.co.id. Baik, untuk kali ini Rara akan sapa terlebih dahulu sebelum kita bahas bersama mengenai tema kita yaitu pendewasaan usia perkawinan. Yang telah hadir di studio, apa kabar? Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mbak Rara. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sehat. Luar biasa, luar biasa. Jauh-jauh dari Sumberlawang ini ya, hadir di studio dan akan membahas tema untuk kita sharing bersama hari ini dengan Mitra Buana dan juga pendengar mengenai pendewasaan usia perkawinan. Baik, yang pertama nih yang kita tanyakan dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendewasaan usia perkawinan? Monggo silakan. Terima kasih. Yang dimaksud dengan pendewasaan usia perkawinan itu merupakan salah satu program yang dikampanyekan BKKBN. Program ini merupakan salah satu bentuk solusi pemerintah untuk mengendalikan problematika jumlah penduduk Indonesia yang bertambah. Pendewasaan usia perkawinan atau disingkat dari PUP ini adalah upaya meningkatkan usia perkawinan pertama agar mencapai usia perkawinan ideal menurut BKKBN, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Batasan ini diambil karena di usia tersebut dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Pendewasaan usia perkawinan bukan hanya menunda usia perkawinan saja, tapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Jika seseorang gagal mendewasakan usia perkawinan, maka penundaan kelahiran pertama harus dilakukan. Demikian. Iya. Ini berarti pendewasaan usia perkawinan ini adalah program yang dikampanyekan secara nasional begitu Pak Budi? Betul. Gitu ya. Lalu tujuannya apa ya? Monggo. Iya. Terima kasih. Selamat siang pendengar Radio Buana Asri. Yang di PUP ya, pendewasaan usia perkawinan ini adalah merupakan bagian dari program KB nasional yang diharapkan dapat mendukung penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate. Tujuannya adalah yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, remaja bisa memahami atau mampu memahami kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, pendidikan, sosial, ekonomi yang perlu dimiliki saat seseorang atau pasangan, calon pasangan ya, yang akan melangkah ke jenjang perkawinan serta menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran anak dalam keluarga. Tujuan pendewasaan usia perkawinan seperti dijelaskan tadi berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Sedangkan usia ideal yang disarankan adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Nah, saat ini BKKBN mengkampanyekan jargon 2125 keren yang mendorong para remaja untuk memiliki perencanaan kehidupan. Dengan merancang perencanaan, remaja bisa mengatur tentang
melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan mempraktekkan pola hidup sehat. Gitu, terima kasih Mbak. Oh gitu ya. Tapi pernah Rara baca juga ini Bapak Ibu ya, ada undang-undang yang menyatakan bahwa usia perkawinan itu 19 tahun begitu. Dan ini kalau dari BKKBN adalah 21 dan 25. Lalu yang setahu Rara ada juga undang yang menyatakan 19 tahun untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Nah ini sebenarnya seperti apa sih? Kok ada apa ya? Sedikit bingung gitu Rara di sini ya. Itu menarik sekali Mbak Rara. Pertanyaannya ya kaitannya dengan adanya perbedaan gitu ya dari undang-undang perkawinan yang terbaru ya, undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 kan ya yang terbaru. Itu memang perubahan dari undang-undang perkawinan yang lama. Kalau yang dulu di nomor 1 tahun 74 itu kan menjelaskan usia 16 tahun udah bisa. Kalau yang terbaru menjelaskan minimal untuk usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah usia 19 tahun. Sementara kenapa BKKBN justru memberikan idealnya 19 tahun. Nah, kalau kita bicara soal usia ya Mbak ya, kalau di usia di bawah 19 tahun itu kan masih usia anak seperti itu, dan memang labil gitu. Iya, masih labil. Dan di usia di bawah 18 tahun, 19 tahun ini masih bisa disebut sebagai pernikahan anak. Sementara pernikahan anak ini kalau kita masih mau bilang, karena di situ banyak sekali kasus yang ke belakangnya ya, ada banyak perceraian seperti itu bisa jadi disebut juga sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak, dan juga termasuk praktek yang melanggar hak anak itu sendiri, hak dasar anak seperti itu. Jadi dari situ kemudian muncullah aturan dari pemerintah harus 19 tahun. Nah masalahnya ini Mbak, jadi di usia 19 tahun itu ada beberapa aspek kesiapan yang bisa jadi belum dapat terpenuhi dengan baik oleh mereka yang menikah di usia 19 tahun. Contohnya misalnya dari sisi kesehatan. Pada remaja putri, organ reproduksi itu justru baru mulai berkembang pesat ya, itu sejak usia 12 tahun pada saat mereka mulai akil balik gitu ya, seperti itu, dan baru akan matang 100%, baru mature gitu, baru dewasa, organ reproduksinya berkembang istilahnya sempurna itu pada saat mencapai di usia 20 tahun seperti itu. Nah, kalau misalnya dipaksakan perempuan menikah di usia 20 tahun, dikhawatirkan panggulnya masih belum cukup untuk dilewati oleh kepala bayi. Jadi pada saat dia kemudian harus hamil dan melahirkan itu sangat berisiko. Seperti itu, risikonya bisa pada saat persalinan bisa berakibat munculnya kasus pendarahan. Yang paling serius seperti itu ya, itu bisa memunculkan risiko kematian ibu, kematian bayi, dan juga risiko melahirkan anak yang mungkin status gizinya juga kurang baik seperti itu, dan kedepannya bisa menjadi stunting seperti itu. Jadi ada pula gini risiko yang lain, ada risiko munculnya kanker mulut rahim bagi perempuan yang sudah aktif secara seksual dan juga hamil di usia yang terlalu muda Mbak, seperti itu. Jadi mulut rahim seorang perempuan ya, pada saat dia belum dewasa itu masih ada mulut rahim yang masih terbuka, jadi belum tertutup seperti itu, jadi belum menutup organ reproduksinya, belum matang kayak gitu. Nah kalau misalnya sudah terkena sentuhan atau sudah aktif secara seksual, itu misalnya melakukan hubungan suami istri seperti itu ya, bagian mulut rahim yang masih terbuka itu bisa jadi rusak dan kedepannya bisa memunculkan risiko kanker mulut rahim seperti itu. Seperti kita tahu ya, kekhawatiran kita bersama, dan jadi ada data juga yang menyampaikan bahwa kanker serviks ini kanker yang merenggut nyawa perempuan nomor 2 setelah kanker payudara seperti itu. Jadi itu sungguh-sungguh berisiko dari secara umur ya. Jadi memang kemudian disarankan untuk perempuan memang paling ideal itu di bawah di 21 tahun untuk menikah seperti itu. Lalu untuk usia 25, kenapa disarankan juga kita menyarankan 25 untuk laki-laki seperti itu ya. Nah, itu kita lihat dari kesiapan ekonomi dan juga psikisnya. Kalau di usia 25 tahun kita bayangkan di usia itu lelaki sudah mulai ada kemandirian secara ekonomi gitu ya, untuk bisa lebih produktif, bisa lebih mandiri seperti itu. Terus kemudian juga secara psikisnya mereka sudah lebih siap, sudah lebih matang seperti itu. Jadi akhirnya dari situlah kenapa BKKBN pemerintah menyarankan usia 21 tahun bagi perempuan dan juga 25 tahun untuk laki-laki itu lebih ideal untuk batas minimal mereka menikah.
seperti itu Mbak Rara. Gitu ya. Jadi untuk perempuan 21 tahun dan juga untuk pria atau laki-lakinya ini 25 tahun. Karena memang dari berbagai aspek begitu ya. Dari mulai dari segi kesehatan atau apa namanya secara psikisnya juga, secara kematangan untuk ekonomi juga gitu ya. Karena kan ke depan akan jadi pengaruh juga ya untuk kelangsungan dari generasi penerus kita gitu ya. Dan mereka lebih matang kan ya. Nah, ini agak susah kalau sekarang dengan perkembangan teknologi, kemudian pergaulan remaja juga. Untuk mewujudkan ini kan agak susah nih Bapak-bapak dan juga Ibu gitu ya. Lalu bagaimana caranya ini agar para remaja ini bisa apa ya, bisa mulai memplanning, mulai merencanakan seharusnya usia sekian tadi seperti yang sudah disarankan oleh BKKBN untuk melakukan hubungan suami istri misalkan atau untuk melakukan apa rencana ke depan yaitu pernikahan begitu. Apalagi sekarang kan banyak tuh accident begitu ya akhirnya karena pergaulan gitu. Terus menikahnya karena terjadi sudah terlanjur seperti itu ya. Atau sudah terlanjur dan memang harus menikah. Ini seperti apa nih nantinya? Monggo silakan. Kalau untuk dari sisi pencegahan, kalau dari kami ya istilahnya dari secara program seperti itu di BKKBN itu kan sudah ada beberapa kegiatan yang kita memang sasarannya ke remaja. Jadi kita masuk ke sekolah, terus kemudian di lingkungan itu juga ada lingkungan masyarakat, ada kelompok PIK remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu jalur masyarakat, biasanya di Karang Taruna, terus kemudian di kelompok remaja Majid. Terus kita juga masuk di sekolah itu ada lewat ekstrakurikuler atau kemudian lewat penyuluhan-penyuluhan bekerja sama dengan BK-nya seperti itu. Jadi kita memang otomatis tetap ya informasi kesehatan reproduksi itu kita sampaikan terus, kemudian ini menjadi pilihan kemudian karena kita sekarang juga tidak bisa memaksakan ya, tapi menjadi edukasi dan menjadikan memberikan pilihan kepada remaja supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksinya yang kedepannya nanti juga akan disiapkan untuk pada saat mereka masuki usia rumah tangga seperti itu yang kita lakukan. Jadi memang istilahnya campaign terus gitu Mbak Rara seperti itu karena memang kasus di belakang kan banyak sekali ya. Ya kenapa sampai akhirnya program ini muncul seperti itu. Nah ini kalau di Sumber Lawang sendiri nih Bu, mungkin Bapak juga akan menambahkan jawabannya, monggo silakan. Bagaimana tanggapan para remaja di sana untuk mengikuti kegiatan PIK remaja seperti ini di sekolah-sekolah? Silakan mungkin. Ya, kebetulan untuk Sumber Lawang Mas kita untuk menanggulangi adanya pendewasaan usia perkawinan khusus untuk Sumber Lawang kita bentuk kelompok PIK remaja Mbak. Remaja di Sumber Lawang itu ada PIK remaja yang jalur pendidikan dan ada di jalur masyarakat. Itu ada di jalur masyarakat kebetulan Sumber Lawang itu ada 4 kelompok, di jalur pendidikan ada 1 kelompok. Itu nanti kita bersama-sama dengan Balai KB Sumber Lawang dengan mitra terkait kita mengadakan penyuluhan dan pembinaan. Adapun manfaat dari PIK remaja itu untuk kita agar remaja itu bisa, karena zaman sekarang tuh ada Mbak, informasi itu begitu cepat dan bisa menanggulangi informasi yang di luar agar bisa mandiri dan nanti terhindar dari pergaulan bebas dan nafsan. Dan kita juga melibatkan antara dinas terkait kayak kepolisian, kayak kesehatan untuk mengadakan penyuluhan di wilayah Kecamatan Sumber Lawang. Begitu kira-kira Mbak. Ini kalau antusiasme dari para remaja sendiri seperti apa Pak? Responnya sendiri sangat bagus Mbak. Waktu kita ada dari kelompok remaja itu sudah ada kayak remaja kita bentuk kayak kelompok, kayak dia bentuk kelompok yang di beberapa desa terutama gitu. Yang justru responnya baik justru yang dari jalur masyarakat. Jadi mereka merasa ada kebutuhan juga karena kita biasanya kalau pertemuan itu kita ajak mereka diskusi Mbak. Jadi kita lihat realitas kamu sebagai remaja di wilayahmu itu seperti apa. Mereka supaya bisa memotret kira-kira apa ya sih menjadi keprihatinan bagi mereka remaja sendiri. Ternyata banyak ditemukan juga bahwa angka nikah di usia yang masih muda ya, masih putus sekolah terus kemudian mereka menikah itu tinggi. Itu jadi keprihatinan sendiri buat remaja-remaja di sana. Itu banyak di Sumber Lawang Bu? Iya, itu di Sumber Lawang. Jadi berapa kisarannya? Oh, kalau angkanya kita memang belum bisa memotret, tapi kita kalau melihat dari ini ya Mbak, fenomenanya pada saat pandemi ini justru banyak sekali pendaftaran pernikahan, permintaan dispensasi nikah. Jadi istilahnya karena mereka menikah
banyak kasus ya, memang ya banyak kasus, terus akhirnya masih usia di bawah 19 tahun akhirnya ada banyak pengajuan dispensasi menikah di usia yang belum waktunya seperti itu, dan itu Sayangkan begitu sebenarnya ya. dan itu terjadi di antara teman-teman mereka sendiri gitu. Jadi akhirnya kita justru karena berangkat dari keprihatinan mereka, kekhawatiran mereka, kita masuk dari situ. Kita ajak mereka untuk kegiatan, terus kemudian kita didik, dan kalau didik remaja itu ada kegiatan untuk mendidik pendidik sebaya dan konselor sebaya supaya antar remaja ini mereka bisa saling curhat. Kalau misalnya ada maaf ya, misalnya ada pacarnya yang abusive misalnya seperti itu, atau misalnya ada anak yang sudah mulai berani pacaran gitu kan, supaya pacarannya dalam tanda petik sehat seperti itu, kadang susah ya, misalnya itu curhatnya ke orang tua, ke guru apalagi gitu kan ya, ada takut, ada merasa orang tuaku pasti nanti akan marah seperti itu. Nah, kemudian dari situlah kita kemudian bentuk ada pendidik sebaya, konselor sebaya, supaya antar mereka itu mereka bisa saling terbuka, dan si pendidik sebaya ini bisa memberikan masukan-masukan yang positif di antara teman sebayanya seperti itu. Jadi kita masuk emang justru dari pintu masuknya dari remaja sendiri seperti itu. Jadi biar nanti informasinya bisa nyampe, karena mereka memang sudah ini ya, satu pemahaman begitu. Iya, betul. Kayaknya agak susah kalau ngobrol sama orang tua. Benar sekali Mbak Rara, dan ini memang jadi PR jangka panjang ya kalau kita mau bilang, karena ini kasus, kalau kita mau bicara soal kita tuh balapan sama perkembangan teknologi dengan segala hal seperti ini yang berjalan begitu cepat. Jadi ya kita antisipasi memang. Jadi berarti PR juga nih buat kita orang tua begitu ya, untuk bisa setidaknya kita bisa menjadi sahabat untuk anak. Nah, lebih baik kan curhatnya ke orang tua daripada ke anak, ke teman-temannya gitu seharusnya. Jadi PR juga untuk orang tua, agar nanti orang tua juga bisa menjadi sahabat untuk anak-anaknya gitu. Jadi jangan marah duluan gitu ya. Ada BKR juga Pak Budi, yang Budi bisa jelasin tuh Pak yang BKR. Jadi memang sasarannya ke keluarga. Oh gitu ya. Ini cukup menarik nih. Iya, tapi disimpan dulu ya buat nanti ya. Terlalu asik soalnya kita bicara soal remaja ya. Ternyata memang bahasa kita hari ini Mitra Buana dan pendengar cukup menarik ya. Terima kasih untuk penjelasannya Bapak dan Ibu narasumber. Tapi kita jeda dulu sebentar, sabar dulu, nanti kita lanjutkan kembali bahasan kita hari ini mengenai pendewasaan usia perkawinan. Jangan sampai bergeser Mitra Buana dan saudara pendengar, tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati bersama Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Sumberlawang dari 94,7 Buana Asri FM Radio Putri Kabupaten Sragen. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyimak talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema pendewasaan usia perkawinan bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Sumberlawang. Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di buanaasisragen.co.id. Baik, Bapak dan juga Ibu, ini tadi kita sudah bahas cukup menarik sekali, apalagi sekarang memang situasi pandemi ternyata meningkatkan juga dispensasi untuk menikah tadi ya Bu ya, saya dijelaskannya. Nah, ini masalah seperti inikah salah satu yang melatar belakangi perlunya dilakukan pendewasaan usia pernikahan atau TOP ini? Monggo silakan. Seperti apa? Latar belakang adanya pendewasaan usia perkawinan sebenarnya banyak Pak. Di antaranya diperlukan karena adanya beberapa hal, karena perlu diketahui bahwa di masyarakat khususnya di Sumberlawang semakin banyak kasus pernikahan dini Mbak. Ada beberapa hal, ada yang pertama yaitu banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan. Itu diantaranya karena pergaulan bebas, karena mungkin pergaulan yang sudah tidak terkontrol bisa hamil di luar nikah. Itu pertama. Yang kedua yaitu banyaknya kasus pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan pertumbuhan penduduk makin cepat. Setiap tahun perlu diketahui bahwa penambahan penduduk sekitar 3, juta jiwa per tahun. Itu seluruh Indonesia. Terus yang ketiga yaitu karena pertumbuhan penduduk tinggi,
kualitas rendah, penduduknya banyak, kualitasnya rendah. Mungkin dari segi SDM ya, karena nanti kalau kita tidak kita antisipasi secara dini, nanti kita akan muncul bonus demografi nggih. Terus yang keempat yaitu menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis. Sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, dan rentan terhadap perceraian. Karena perlu diketahui bahwa usia muda itu rata-rata masih egonya masih tinggi. Betul. Masih emosinya, masih keakuannya, apalagi kalau nikah itu perpisahan dari orang tua, bisa ke mandiri, itulah yang menyebabkan latar belakang permasalahannya adanya pendewasa usia perkawinan khususnya di wilayah Kecamatan Sumulawang. Demikian, Pak. Iya, ini sayang sekali ya, ternyata dengan seperti ini nantinya imbasnya juga akan ke kita juga nanti ya, karena generasi penerusnya mungkin karena orang tuanya divorce gitu ya, mereka ada perceraian, ada KDRT, akhirnya anak-anaknya juga terbawa Otomatis dengan jadi nah korban. gitu, makanya jadi untuk kedepannya juga mungkin salah satunya dengan apa yang dilakukan dari BKKBN yaitu PUP atau pendewasaan usia pernikahan ini. Nah, agak di luar tema tapi masih menyinggung juga. Iya. Beberapa waktu lalu Rani juga sempat membaca bahwa ada yang namanya bukan bulan madu tapi tahun madu begitu ya. Nah, ini apakah juga termasuk program pendewasaan usia pernikahan ini? Tahun madu, jadi bukan bulan madu. Jadi istilahnya itu diganti dengan tahun madu begitu. Jadi itu dalam rangka ini ya, program supaya pengantin baru tidak segera menambah keturunan gitu. Nah, jadi karena sudah terlanjur menikah dini, menikah dalam benar sekali. Nah, itu kan ada yang namanya tahun madu akhirnya ya, bukan bulan madu begitu. Jadi ini masih termasuk dalam program PUP ini atau di luar program ini sebenarnya? Itu satu core yang sama ya, keprihatinan yang sama. Jadi kalau tahun madu itu kan sebenarnya lebih kita melihat tentang bagaimana kalau sudah terlanjur nih ya, karena kan kadang mungkin juga ada keluarga atau orang tua yang khawatir nih melihat anaknya kok pacaran terlalu lama seperti itu kan ya, mending dinikahin aja deh gitu kan. Tapi itu syaratnya harus tahun madu dulu gitu ya. Tahun madu itu adalah program atau apapun ya, satu tindakan gitu ya, atau satu hal campaign juga ya, campaign yang diserukan supaya untuk pasangan-pasangan muda yang terlanjur menikah ini untuk melakukan penundaan usia penundaan penundaan kehamilan dan juga kelahiran untuk menambah anak seperti itu. Ini menjadi salah satu mungkin bukan menjadi bagian tapi satu hal yang nyambung gitu ya. Karena kita pada saat bicara dengan pendewasaan usia perkawinan ini, kita juga bicara tentang pengaturan atau penundaan kelahiran yang belum waktunya, yang terlalu muda, kehamilan yang terlalu muda seperti itu. Jadi disarankan ya pacaran dulu lah ya, tahun madu dulu, nggak usah bulan madu. Kalau bulan madu ntar habis bulan madu tanding gitu ya. Padahal usianya masih 19 tahun atau mungkin masih belum ada 20 tahun gitu kan ya. Jadi belum siap seperti itu. Akhirnya ya itu yang dikampanyekan juga atau mungkin diserukan seperti itu ya, supaya yang sudah terlanjur nih nggak apa-apa, tapi tunda dong ininya hamilnya, tunda dong punya anaknya, kamu tahun madu dulu, pacaran dulu seperti itu. Gitu ya. Jadi kesiapan semuanya bisa itu salah satu bentuk perencanaan juga, kesiapan juga untuk membangun kesiapan berumah tangga. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, tapi kalau bisa dihindari gitu ya. Karena nggak susah juga ya sebenarnya kalau sudah punya remnya susah ya. Iya, nggak susah ya. Apalagi ketemunya itu terus gitu. Iya, karena kan memang biasanya kita kalau dalam agama juga kita bayangannya begitu mau menikah itu kan pasti tujuannya ingin punya anak seperti itu. Jadi memang ya, tapi itu bisa sesuatu yang bisa digaungkan gitu ya, supaya tidak terlanjur seperti itu. Dan untuk menanggulangi itu atau meminimalisir misalkan kejadian seperti itu, hal-hal apa yang harus diketahui oleh remaja nih agar nantinya mereka memiliki kesiapan yang baik saat merencanakan akan menikah dan juga memasuki kehidupan berkeluarga? Monggo silahkan. Iya. Di sini ada beberapa dimensi kesiapan keluarga remaja. Itu diantaranya adalah kesiapan umur ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, kesiapan umur minimal 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, atau jargonnya 21 25 keren. Kemudian yang kedua, kesiapan fisik. Nah, ini terkait dengan kesiapan secara biologis seperti kesiapan organ biologis untuk melakukan hubungan seksual dan kemampuan untuk melakukan pengasuhan serta melakukan
pekerjaan rumah tangga itu. Iya. Kemudian yang ketiga, kesiapan mental. Terkait dengan kesiapan mental dalam mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam keluarga dan mampu melakukan perencanaan yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian kesiapan yang keempat yaitu kesiapan finansial. Nah, ini terkait dengan kemandirian secara ekonomi, ya, memiliki sumber pendapatan yang mandiri, tidak lagi bergantung pada orang tua dan keluarganya. Kemudian ada banyak kesiapan-kesiapan yang lain, ada kesiapan moral, emosional, sosial, dan interpersonal yang itu kalau ada 10 dimensi kesiapan berumah tangga yang perlu dipahami oleh remaja dalam menempuh kehidupan berumah tangga itu. Gitu ya. Jadi sekarang sih kita harus say hello sama remaja ya. Hello, cinta saja tidak cukup gitu ya. Makanya harus berencana. Nah, gitu. Harus penuh kesiapan. Emangnya kalau kita lapar mau makan cinta gitu enggak ya? Ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan. Nah, ada kesiapan umur, kemudian kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan finansial, dan juga beberapa kesiapan lain seperti kesiapan moral, emosional, sosial, interpersonal, keterampilan hidup, dan juga kesiapan intelektual. Kita bangun pemuda-pemuda kita supaya ini bisa menyasar kepada mereka dan akhirnya kita akan mendapatkan generasi yang unggul begitu ya. Harapan seperti itu. Iya, baik. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, waktu kita sudah sampai di penghujung acara ya. Yang terakhir Rara mohonkan untuk closing statement, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Mohon silakan. Ya. Menambahkan aja kaitannya dengan kita bicara soal perkawinan, kita bicara soal bagaimana membangun rumah tangga. Kalau kita bicara soal keluarga, orang berumah tangga pasti tujuannya akan menjadi orang tua gitu kan. Jadi menyiapkan diri menjadi orang tua. Nah, ada beberapa poin yang mungkin perlu diingat gitu ya untuk remaja kita atau mungkin orang tua yang memiliki remaja di rumah seperti itu ya, tentang bagaimana sih poin-poin penting perencanaan yang perlu disiapkan supaya bisa menikah lebih siap atau pendewasaan usia perkawinan nanti bisa kita lakukan gitu ya supaya keluarga kita berkualitas. Ada 6. Yang pertama, poin pentingnya dalam pendewasaan usia perkawinan ini adalah poin merencanakan usia pernikahan. Ingat tadi ya, jargonnya perempuan 21, laki-laki 25 tahun. 21, 25 keren. Terus kemudian yang poin kedua, pentingnya membangun atau membina hubungan antar pasangan. Jadi meningkatkan, harus benar-benar dijaga, ini penting sekali ya. Kualitas hubungan antara ayah ibu, suami istri seperti itu, juga bagaimana kita membangun relasi yang baik, yang berkualitas dengan anggota keluarga yang lain, keluarga besar, si bapak ibu ini, atau juga dengan bagaimana kita membangun relasi yang sehat dengan kelompok sosial yang ada di sekitar kita, berkehidupan bertetangga seperti itu misalnya. Terus poin ketiga dalam pendewasaan usia perkawinan yang harus dicatat juga penting untuk merencanakan kelahiran anak pertama. Tadi ya direncanakan bener nih, kalau misalnya menikahnya udah terlanjur nih ya, misalnya belum sampai usia 21 tahun tapi 19 tahun dan menikah, tahun madu dulu misalnya seperti itu. Rencanakan rencanakan kelahiran anak pertamanya seperti itu. Kita menyiapkan diri menjadi orang tua. Mungkin sudah pengen jadi suami istri gitu ya, tapi untuk menjadi orang tua itu hal yang lain lagi kan, yang memang harus disiapkan benar seperti itu, agar nanti anak yang dilahirkan berkualitas dan sehat seperti itu. Terus poin keempat adalah dalam pendewasaan usia perkawinan ini adalah pentingnya mengatur jarak kelahiran. Kita sarankan dengan menggunakan alat kontrasepsi modern. Tapi biasanya gini Bu, itu kan ada masyarakat Jawa ini ya, kebanyakan masyarakat Jawa sisang sing repot gitu. Biasanya ada juga yang gitu ya. Ini kan harus dihindari juga ya. Iya, itu juga tetap harus salah satu yang kita boleh pelajari juga gitu kan. Kalau sisaan yang sing repot beneran ya ini repot. Nanti yang repot ibunya loh. Saya yang melahirkan kan ibu ya. Itu kaitannya dengan kesehatan reproduksi ibu. Jadi itu ibu harus pegang kendali juga di situ. Termasuk suami harus jadi suami siaga yang bisa jadi. Sebenarnya nggak ibu juga yang direpotkan. Suami juga untuk pemenuhan kebutuhan tiap hari kan bertambah juga gitu kan. Nah, kecuali kalau yang bilang sisaan sing repot ini mau membiayai beda lagi. Kecuali mau ngasuh biayain gitu ya. Susah lah seperti itu, tanggung jawab orang tua masalahnya. Jadi memang harus dipikirkan juga ya bagaimana mengatur jarak kelahiran supaya tidak terlalu dekat
tidak terlalu banyak gitu ya, Dari seperti itu. kesehatan. Itu dari sisi kesehatan penting sekali. Terus kemudian poin kelima dalam pendewasaan usia perkawinan ini adalah ini, kita ajak untuk mulai berpikir atau mulai merencanakan untuk berhenti melahirkan pada saat si ibu sudah mencapai di usia 35 tahun, supaya ibu bisa lebih optimal dalam merawat anaknya, terutama pada saat misalnya anaknya masih balita, bisa dirawat dengan optimal. Juga kita menjaga supaya ibu terhindar dari resiko resti ya, istilah resiko tinggi pada saat melahirkan atau hamil, seperti itu. Terus kemudian poin kelima dalam pendewasaan usia perkawinan ini yang penting juga untuk bisa dipikirkan dan benar-benar dilakukan nantinya pada saat sudah menjadi orang tua adalah pentingnya merawat dan mengasuh anak kita yang di usia balita ini dengan memenuhi kebutuhan yang lebih lengkap, yang kaitannya kebutuhan mendasar anak ya, kebutuhan fisik, kebutuhan untuk mendapat kasih sayang, dan juga stimulasi dalam tubuh kembangnya. Seperti itu. Jadi supaya kita sebagai orang tua ini nantinya pada saat kita jadi orang tua nih, remaja-remaja, mereka sudah memikirkan juga kira-kira nanti anakku juga harus berkualitas, harus jadi generasi yang unggul, seperti itu. Itu kira-kira yang misalnya mungkin untuk bisa diingat atau mungkin dicatat gitu ya, dipraktekkan gitu ya dalam poin pendewasaan usia perkawinan. Iya, Seperti 6 itu, Mbak tapi Rara. agak susah. Iya, ini susah sekali. Nah, 6 tapi agak susah. Sebenarnya ketika kita punya komitmen bersama ini akan dapat terrealisasi dengan mudah sebenarnya ya, dengan bantuan orang tua dan juga masyarakat, dan juga dari remaja sendiri juga menanamkan keenam-enamnya begitu ya. Jadi merencanakan jauh-jauh usia hari kan pernikahan, ya. betul, membina hubungan antar pasangan, merencanakan kelahiran anak pertama, mengatur jarak kelahiran, berhenti melahirkan di usia 35 tahun, serta merawat dan mengasuh anak usia balita. Nah, ini nih sebenarnya harus dibawa kemana-mana gitu ya untuk para remaja. Semoga bermanfaat untuk bahasan kita hari ini. Dan untuk Anda nih yang sekarang memiliki anak remaja, yuk mari kita jadi sahabat anak begitu ya, jangan menjadi orang tua. Ada kalanya kita harus menjadi orang tua dan ada kalanya kita bisa jadi sahabat untuk anak kita. Nah, ini baik, seperti yang tadi dipesankan sama Rara nih. Mari remaja Indonesia, rencanakan masa depan gemilangmu, jadilah generasi berencana. Ingat, 2125 keren. Berencana itu keren. keren. Asik, berencana itu keren ya. Jangan lupa untuk remaja-remaja kita nih, 2125 keren ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya narasumber yang luar biasa. Terima kasih Mbak Rara. Kecamatan Sumberlawang. Ada Pak Budi Raharja Esos, Bapak Sunarto Esos, dan Ibu A Sawitri Listianing Tias Esos. Terima kasih waktunya. Kapan bisa ketemu lagi ya? Kita sharing lagi dengan Mitra Buana dan saudara pendengar kali ini. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, Aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema pendewasaan usia perkawinan bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, dan Penyuluh KB Kecamatan Sumberlawang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Berencana itu